para pengurus gereja dan umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Di hari Natal ini saya memberi renungan kita dengan judul Natal Sabda telah menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengawali renungan ini dengan ilustrasi ini. Seminggu atau 2 minggu terakhir ini, nama Lionel Messi meroket tinggi dan mungkin lebih tenar dari Yesus Kristus yang hari lahirnya kita kenang hari ini. Saya nonton di media sosial seorang ibu yang fans Messi menghancurkan TV mereka gara-gara Argentina kalah dari Arab Saudi pada Piala Dunia Sepak Bola di Qatar tahun ini. Begitulah kalau fans lengket, apa saja dilakukan kalau idolanya tersingkir. Bahkan suaminya baru dekat, dia dengan begini, "Kau mau tambah?" Begini kisah Messi di final Copa America 2021. Saat itu masih kosong. Saat itu mereka bertanding di Stadion Maracanã, Rio de Janeiro, Brasilia, melawan tuan rumah Brasil. Waktu itu wasit yang memimpin pertandingan adalah Esteban Ortogic. Pemain kunci Argentina Lionel Messi dan kiper Emiliano Martinez. Pertandingan berjalan seru dan berakhir dengan kesebelasan Argentina menang atas Brasil di kandang Brasil dengan skor 1-0. Diceritakan bahwa setelah sekian lama Lionel Messi ada bersama Albi Celeste, kesebelasan Argentina, juara tanpa juara. Tetapi Messi mencoba lagi, akhirnya mereka menjadi juara Copa America. Koran Kompas menulis Senin 12 Juli 2021 dengan judul Akhir Manis Penantian Lionel Messi. Ketika Lionel Messi diwawancara oleh wartawan, dia mengatakan, "Saya merasa bahwa Tuhan menyimpan momen ini untuk saya. Kami bisa menang melawan Brasil di final dan di kandang mereka. Ini adalah kegilaan yang tinggi." Kompas halaman 15. Di sini kita bisa katakan Lionel Messi bukan saja pemain bola, tetapi seniman bola dan terlebih rohaniwan bola. Baik, kita simpan Messi di sini dulu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari Natal, suatu peristiwa yang menggemparkan seluruh jagat raya. Karena itu kalau Messi untuk kemenangan sepak bola Argentina atas Brasilia, dia bilang, "Inilah kegilaan indah." Maka bagi kita umat beriman harus mengatakan kalau sabda Allah menjelma menjadi manusia, itu kegilaan suci. Mengapa sabda Allah menjelma menjadi manusia itu suatu kegilaan suci atau suatu yang tidak masuk akal atau nonsens? Karena dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 dilukiskan bahwa melalui mulut malaikat Gabriel Allah bersabda kepada Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Hal yang mengherankan bagi kita sebagai manusia, yakni Maria itu masih perawan. Dia seorang gadis yang belum bersuami, tetapi dia bisa mengandung atau hamil lantaran kata-kata Tuhan. Di mata manusia hal itu sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan saja Maria yang masih gadis itu bisa mengandung atau hamil, tetapi Elizabeth pun yang sudah tua dan telah mati pucuk
Melalui sabda Tuhan kepada Zakaria suaminya yang memimpin ibadah, Elizabeth pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Zakaria menamainya Yohanes, yang kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Inilah kegilaan suci, dan Santo Lukas menulis, bagi Allah tak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kekuatan sabda Tuhan yang mampu mengubah dari yang tiada menjadi ada ini direnungkan lebih dalam oleh Santo Yohanes Penginjil. Ia menulis bahwa sabda yang adalah putra Allah itu sudah tinggal bersama Allah Bapa, dan ia diutus ke dunia melalui Bunda Maria. Selanjutnya, untuk kepentingan keselamatan dunia, Allah Bapa menjelmakan putranya menjadi manusia dalam rahim Bunda Perawan Maria, dan Penginjil Yohanes menamakannya terang manusia. Sabda atau terang itu diutus Bapanya untuk diam atau tinggal di antara manusia. Tetapi Penginjil mengatakan bahwa dunia atau manusia tidak mengenalnya, bahkan orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi bila ada yang menerimanya, ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Natal dalam kaitannya dengan wahyu, yakni turunnya Allah ke dunia atau penjelmaan Allah menjadi manusia. Tujuan penjelmaan ini adalah Allah mau menjadi sederajat atau sama seperti manusia, kecuali dalam hal dosa. Dengan hidup sederajat atau sama seperti manusia, Putra Allah atau Sang Sabda mau menunjukkan keutamaan-keutamaan ilahi bagi manusia. Dua keutamaan yang ditunjukkan Yohanes Penginjil adalah kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran dalam kitab suci merupakan keutamaan teologal atau keutamaan Allah. Natal sendiri dalam tata penyelamatan manusia adalah bukti konkret cinta kasih Allah tak terbagi kepada manusia. Tentang kasih dikatakan, Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius bab 23 ayat 37 sampai 39. Sedangkan Santo Yohanes Penginjil tentang kasih yang menulis, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 13. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di sini unsur utama yang terlihat dan mengalir dari kasih adalah unsur memberi. Kasih itu memberi seluruh hati, memberi seluruh jiwa, memberi akal budi, memberi kepintarannya, dan memberi nyawanya. Dan di sini jelas bagi kita bahwa kasih itu total buat yang dikasihi. Kasih total ini telah dibuat oleh Emmanuel Sang Sabda itu. Dalam misinya di bumi, ia memberi makan kepada orang lapar, menyembuhkan mereka yang sakit, dan membangkitkan yang mati. Ini bukti tulus dari Yesus anak Maria, putra tunggal Bapa yang kekal. Tentang kebenaran, Yesus menjelmakan kebenaran yang dimiliki Allah kepada manusia. Sang Sabda berani mempertanggungjawabkan kata-kata dan perbuatannya di depan petinggi-petinggi Yahudi dan Romawi, meskipun di bawah ancaman mati. Yesus tidak takut mati karena kebenaran yang Dia katakan. Kebenaran yang Dia katakan tujuannya untuk melurus kaum munafik, kaum dangkal, karena mereka berani korupsi kebenaran dalam bentuk menghilangkan pertimbangan kritis, baik moral maupun rasional, untuk kehormatan yang sia-sia. Ini suatu kedangkalan yang disebut dengan nama banalitas. Penyebabnya
karena rendahnya kesadaran akan yang baik dan yang benar. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan Saduki yang dilawan Yesus adalah orang-orang dangkal yang hanya melihat hal-hal permukaan dari hukum. Dan mereka kehilangan ketuhanan meskipun mereka mengajar tentang Tuhan. Saya akhiri permenungan ini dengan hal nyata ini. Akan buat ini, kalau mau Natal ini, pohon Natal mulai dari batas kota sampai batas Timor Leste. Kita lihat dengan mata sendiri. Kandang dan pohon Natal itu menyala dari batas kota sampai Timor Leste. Kandangnya pun macam-macam. Mudah-mudahan tidak ada orang masuk di kandang. Semoga yang mendiami kandang itu tetap domba-domba, tetap Ibu Maria dan Yosef serta Yesus. Tidak ada yang masuk sembarang di sini. Kita semua senang melihat pijar sinar pohon Natal ini yang menunjukkan cinta dan kebenaran yang dibawa oleh Emmanuel, Tuhan beserta kita. Semoga kandang dan pohon Natal yang kita buat di rumah dan di jalan-jalan ini bukan euforia kedangkalan beriman, tetapi harus menunjukkan kedalaman hidup beriman. Bila hal ini diwujudkan dengan kasih dan kebenaran, maka sabda Allah benar-benar menjelma menjadi manusia dalam dirimu semua. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Anda adalah orang kudus Allah atau anak Allah. Karena itu Natal harus merupakan kegilaan yang suci bagi yang mau beriman kepada Tuhan dengan segenap hati. Akhirnya untukmu semua, selamat Hari Raya Natal tahun 2002 dan tahun baru 1 Januari 2003. Jadilah orang gila untuk Tuhan. Dengan demikian Natal sabda menjelma